Kegagalan Kubilai Han di Jawa. Dikenal dengan berbagai gelar mulia seperti Kubilai Han atau Kublai Han, ia adalah salah satu tokoh paling menonjol dalam sejarah Mongolia dan Kekaisaran Mongol. Kubilai lahir pada tahun 1215, dan namanya mulai bersinar terang ketika dia berhasil meraih tahta Kekaisaran Mongol pada tahun 1260. Prestasi terbesarnya adalah ketika dia naik tahta sebagai Kaisar Tiongkok pada tahun 1271, mengakhiri dinasti Song dan mendirikan dinasti Yuan. Kubilai Han adalah sosok yang sangat cerdas dan visioner. Dia berhasil membangun jaringan perdagangan yang luas, menghubungkan Tiongkok dengan dunia barat melalui jalur sutra dan meningkatkan kemakmuran ekonomi Tiongkok. Tidak hanya itu, dia juga mendukung perkembangan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, menjadikan masa pemerintahannya sebagai salah satu zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok. Tidak hanya terbatas pada ranah budaya dan ekonomi, dia juga dikenal sebagai panglima perang yang ulung. Pada puncak kejayaannya, ia memimpin pasukan Mongol dalam penaklukan terbesar sepanjang sejarah, termasuk penaklukan terhadap dinasti Song di Tiongkok pada tahun 1279. Keberhasilannya dalam menaklukkan Tiongkok menjadikannya sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh di Asia pada masanya. Kubilai merentangkan cakrawala kuasanya ke berbagai penjuru Asia dengan upaya menaklukkan Jepang, Vietnam, Kamboja, Tibet, Thailand, Burma, bahkan hingga ke kerajaan Singasari di Jawa. Disinilah kaisar dengan visi besar ini ketemu batunya. Dengan strategi yang sedemikian rupa, prajurit-prajurit Kubilai Han dipecundangi, menghantar era baru di tanah Jawa. Berdirinya Kerajaan Majapahit. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak dalam video berikut ini. Sepanjang masa pemerintahannya, Kubilai Han benar-benar menjadi penguasa Asia terbesar pada zamannya. Namun, dalam kejayaannya yang gemilang, terdapat kegagalan yang kontras dengan prestasi gemilangnya Kubilai Han yang sedang sibuk memperluas kekuasaannya di Tiongkok, pasukannya kocar-kacir di tanah Jawa. Peristiwa ini dimulai dari upayanya menguasai Jawa yang ketika itu berdiri Kerajaan Singasari di bawah kepemimpinan Sri Kertanegara. Kita ulas sedikit kiprah gemilang Kubilai Han terlebih dahulu. Penaklukan dinasti Song pada 1279 oleh tentara Mongol di bawah perintah Kubilai Han membuat seluruh Tiongkok tunduk di bawah bendera dinasti Yuan. Tinggal selangkah lagi menuju ambisi utama Kubilai Han, yaitu membuat dunia mengakui kejayaannya. Kubilai Han mewarisi kemampuan mengorganisir dari kakeknya, Genghis Han. Ketika kakaknya, Mongke Han berkuasa, dia dikirim ke selatan untuk menundukkan kerajaan Nanchao di Yunan. Pada 1253 dia berhasil menguasai seluruh dataran tinggi Yunan sampai Hanyu. Setelahnya, Kubilai Han menginvasi wilayah utara di mana pusat pemerintahan dinasti Sung berada. Pada 1259, dia menyeberangi Sungai Yangtze, menyerang Wushang. Di tengah ekspedisinya itu, Mongke Han kakak Kubilai Han, yang saat itu menjadi Han keempat dikabarkan meninggal dunia. Dia mengajukan gencatan senjata dan kembali pulang untuk ikut pemilihan Han menggantikan kakaknya. Namun, dia takut tak dipilih. Akhirnya, dia memerintahkan para jenderalnya untuk mengangkatnya sebagai Han di perbatasan Tiongkok-Mongolia. Satu sebab ketakutannya diungkap dalam buku Menuju Puncak Kemegahan. Profesor Slamet Mulyana menyebut, orang-orang Mongolia banyak yang tak suka kepadanya.
Sikap dan tindak tanduk Hubilai sudah setengah Cina. Setelah menjadi Han pada 1260, dia melanjutkan ambisinya. Dia merebut kota Hupei, Xiangyang, dan Fensheng, mengepung kota Hang Ciesu, dan menghajar pengikut dinasti Sung yang masih bertahan di Kanton. Dengan begitu, patahlah seluruh kekuatan Tiongkok. Dia memindahkan ibu kota Mongolia ke Beijing menamai dinastinya dengan nama Yuan. Praktis sejak kekuasaan Jenghis Han, Kekaisaran Mongolia memperluas daerah jajahannya ke barat sampai Eropa. Seluruh daratan Asia dikuasai. Ini pun mengakibatkan kekuasaan mutlak atas lautan. Akibatnya, kapal-kapal dagang Tiongkok menguasai perniagaan laut dari Tiongkok hingga Arabia. Sejak mendirikan dinasti Yuan, Kubilai Han mulai menebar kekuasaannya dengan menuntut bakti dari negara-negara yang sebelumnya sudah mengakui kekuasaan kaisar-kaisar dinasti Sung. Jika menolak, mereka akan diserbu dengan prajurit bersenjata. Setelah sempat menginvasi dinasti Goryeo di Korea pada 1260, dinasti itu akhirnya total menjadi bawahan Yuan pada 1273. Kubilai Han menjadikannya pangkalan militer. Pasukan Korea pun ikut membantu ekspansi Mongol ke berbagai negara di Asia. Setelah Korea, Kubilai Han 2 kali berusaha menyerang Jepang. Sebelumnya, dia sempat menyuruh utusannya membawakan perintah agar Jepang sudi mengakui kekuasaan Mongol dan mengirim upeti. Namun, Kaisar Jepang menolak mentah-mentah. Menurut sejarawan Maurice Rosabi, dalam Kubilai Han, His Life and Times, menulis, di satu sisi, keputusannya untuk memulai hubungan dengan Kekaisaran Jepang juga untuk mendapatkan nilai baik di mata bangsa Tiongkok. Namun, penolakan Jepang membuatnya untuk pertama kali terlibat dalam pertarungan laut. Meski pada awalnya dia tak berniat melakukan perang angkatan laut, inisiatifnya terhadap Jepang membawanya pada keputusan yang mengerikan. Benar saja, kedua upaya tersebut digagalkan oleh cuaca buruk dan cacat dalam desain kapal. Armada mereka hancur. Upaya pertama pada 1274, dengan armada 900 kapal, yang terdiri dari tentara Korea dan Mongolia. Masih tak menyerah, pada 1281, Kubilai Han memilih menggunakan banyak pelaut Tionghoa yang lebih berpengalaman. Namun, lagi-lagi kandas akibat serangan topan. Ekspedisi ke daerah lain lebih berhasil, seperti Annam, Kamboja, dan Champa. Mereka memilih mengirim upeti dan mengaku tunduk pada Kubilai Han. Namun, dia tak puas sampai di situ. Menurut Slamet Mujana, dia malah meminta lebih dengan menyuruh raja-raja di negara itu datang sendiri menghadap sang kaisar. Tentu ini tak selalu direspons sesuai keinginannya. Oleh karena itu, antara 1280-1287, dia mengirim tentaranya ke Annam, Kamboja, dan Birma. Meski tentara berkuda Mongolia terkenal hebat, angkatan daratnya ulung, namun dalam ekspedisi kali ini mereka tidak berhasil karena tidak tahan akan panasnya udara. Oleh karena itu, antara 1280 sampai 1287 Masehi, dia mengirim tentaranya ke Annam, Kamboja, dan Birma. Jawa tak luput dari incaran Mongol. Pada 1280, 1281, 1286, Kubilai Han mengirim utusan ke Singhasari untuk meminta sang raja mengakui kekuasaannya. Raja Kertanegara yang sadar akan keagungannya dan kekuasaannya pun tidak sudi menyerah. Utusan Mongol terakhir datang pada 1289. Namun, mukanya justru dirusak. Akibatnya, angkatan perang Mongol berlayar menuju Jawa pada 1292. Mereka dipimpin oleh Si Bei, Ike Mese, dan Gao Xing. Dua nama pertama orang Mongol, yang ketiga Tionghoa. Ketika Kaisar Shizu, Kubilai, menaklukkan orang-orang barbar di keempat penjuru dunia dan mengirimkan para perwira ke berbagai negara di seberang lautan,
Jawa adalah satu-satunya negara yang harus diserang dengan sebuah angkatan perang, tulis catatan sejarah dinasti Yuan. Dari berita Cina, tentara Mongol sampai ke Majapahit pada 1 Maret 1293. Sebelumnya, mereka mendarat di Tuban, mendirikan perkemahan di tepi Sungai Brantas. Ike Mese mengirim 3 orang perwiranya ke perkampungan baru Majapahit untuk menyampaikan pesan agar Raden Wijaya tunduk dan mengakui kekuasaan Kubilai Han. Raden Wijaya akan tunduk kalau Mongol membantunya melawan Jayakatwang dari gelang-gelang yang telah membunuh Raja Kertanegara dan menghancurkan Singhasari. Itulah kenapa Raden Wijaya menyingkir ke Majapahit. Puncaknya, pada 20 Maret 1293, tentara gabungan Raden Wijaya dan Mongol mengepung Jayakatwang. Mereka kocar-kacir dan terjun ke Sungai Brantas. Lebih dari 5.000 pasukan mati terbunuh. Jayakatwang mundur ke istana bersama pengikutnya. Namun, dia berhasil dikepung. Sorenya, dia pun menyerah. Setelah kemenangan itu, Raden Wijaya minta izin pulang ke Majapahit. Dia beralasan ingin menyiapkan upeti bagi kaisar. Dia pulang dengan dikawal 2 perwira dan 200 prajurit. Yang terjadi berikutnya tak pernah diduga tentara Mongol. Raden Wijaya justru berbalik menyerang prajurit Mongol yang mengiringinya. Dia juga menyerang tentara Mongol yang berkemah di Daha dan Canggu yang tengah berpesta merayakan kemenangan. Mereka mundur ke laut dalam kejaran pasukan Majapahit. Lagi-lagi, iklim Asia Tenggara rupanya tak pernah bersahabat bagi tentara Mongol. Setelah berhasil menyapu bersih tentara Jayakatwang, mereka tak kuasa bertahan menghadapi pasukan Raden Wijaya. Mereka hanya mampu tinggal selama 4 bulan di Jawa. Pada hakikatnya terik matahari daerah Katulistiwa yang mendorong Raden Wijaya mengusir tentara Tartar dari Jawa, tulis Slamet Muljana. Mongol kehilangan 3.000 prajurit. Mereka gagal menunaikan tugas. Sisanya kembali ke Tiongkok pada 24 April 1293. 2 tahun setelah Kertanegara dihabisi Jayakatwang, Kubilai Han wafat pada 18 Februari 1294. Ambisinya akhirnya tak melulu terpenuhi. Kendati demikian, pasukan Mongol tak pulang dengan tangan kosong. Mereka membawa lebih dari 100 tawanan, peta, daftar penduduk, surat bertulis dari Bali, dan barang lainnya yang bernilai sekira 500.000 tael perak. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jara baina sahabi naskutu, seluruh yang terjadi antara para sahabat, sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum, kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.